Distribusi normal adalah distribusi kontinu. Selama ini pada bab sebelumnya kita membahas tentang distribusi, ada distribusi Bernoulli, distribusi binomial, distribusi hipergeometri, dan distribusi Poisson. Semuanya adalah distribusi diskrit. Yang akan kita pelajari saat ini adalah distribusi normal, yang merupakan salah satu distribusi kontinu yang akan kita pelajari. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui apa perbedaan antara distribusi diskrit dan distribusi kontinu. Untuk mempermudah bagaimana caranya agar kita mengetahui perbedaan distribusi kontinu dan diskrit, maka saya memakai distribusi uniform, karena distribusi uniform adalah distribusi yang unik, yaitu distribusi yang mempunyai sifat ganda, yaitu bisa atau ada distribusi uniform yang diskrit, ada distribusi uniform yang kontinu. Saya akan memperlihatkan perbedaannya sebagai berikut. Distribusi diskrit sebagai contoh adalah melemparkan dadu, sedangkan distribusi kontinu adalah terjadinya kecelakaan di jalan tol sepanjang 6 km. Yang melemparkan dadu adalah distribusi diskrit, yang terjadinya kecelakaan di jalan tol adalah sepanjang 6 km adalah distribusi kontinu. Mengapa kita tahu ini adalah distribusi diskrit dan ini adalah distribusi kontinu? Kita akan melihat dari ruang sampelnya. Ruang sampel untuk melemparkan mata dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan ruang sampel untuk terjadinya kecelakaan di jalan tol adalah 0 lebih kecil X lebih kecil 6. Kita tidak bisa menuliskan ruang sampelnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena bisa jadi terjadinya kecelakaan itu pada kilometer ke 1, 200, 1, 300, dan seterusnya. Ketepatannya lebih detail. Untuk menggambarkan distribusi probabilitasnya, kita bisa melihat gambar ini bahwa distribusi diskrit itu setiap elemen ruang sampel mempunyai probabilitas sendiri-sendiri. 1 mempunyai nilai probabilitas 1/6. 2 mempunyai nilai probabilitas 1/6. 3 mempunyai nilai probabilitas 1/6. 4 mempunyai nilai probabilitas 1/6. 5 juga, 6 juga. Sedangkan di dalam distribusi kontinu, kita tidak bisa mengatakan bahwa setiap elemen itu mempunyai distribusi masing-masing atau mempunyai probabilitas masing-masing, tetapi dapat dinyatakan dalam sebuah gambar seperti ini. Ini adalah interval dari 0 sampai dengan 6. Ini adalah ruang sampelnya. Kemudian ada fungsinya. Kalau di dalam distribusi diskrit kita mengenal ada PDF, yaitu probability mass function. Sedangkan di distribusi kontinu kita mengenal adanya PDF, yaitu probability density function atau fungsi padat probabilitas. Nah, di sini dikatakan padat karena semuanya atau bentuknya berupa sebuah area, sedangkan ini adalah bentuknya satuan. Di sini area, di sini adalah satuan. Apa perbedaan atau dampak perbedaan dari distribusi diskrit yang seperti ini dan distribusi kontinu yang seperti ini?
Sebetulnya kalau kita melihat dari ruang sampelnya itu sama, probabilitas ruang sampel selalu 1, yaitu probabilitas X sama dengan 1 ditambah probabilitas X sama dengan 2 ditambah probabilitas X sama dengan 3 sampai probabilitas X sama dengan 6. Sedangkan di dalam distribusi kontinu itu kita mengangkatnya adalah atau sudut pandangnya adalah dengan luas. Kita lihat luasnya di daerah yang saya arsir ini adalah 1, yaitu panjangnya ini adalah 6 dikalikan dengan 1/6. Itu adalah distribusi kontinu yang luasnya adalah 1, karena memang probabilitas dari ruang sampel adalah 1. Kita melihat masing-masing untuk mencari nilai probabilitasnya. Probabilitas X sama dengan 1 atau munculnya dadu paling banyak 1, itu berarti anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Menghitungnya adalah probabilitas A misalnya adalah probabilitas X lebih kecil sama dengan 4, yaitu probabilitas X sama dengan 1, ditambah probabilitas X sama dengan 2, ditambah probabilitas X sama dengan 3, ditambah probabilitas X sama dengan 4. Nah, nilainya adalah masing-masing 1/6, maka nilai probabilitasnya adalah 4/6. Sedangkan di dalam distribusi kontinu, terjadinya kecelakaan sampai dengan kilometer keempat. Kalau kita gambarkan berbentuk sebuah area, yaitu area dari fungsi 1/6, 0 sampai 4. Oleh karena itu kalau kita hitung luasannya adalah 4/6. Secara logika hampir sama, tapi sudut pandangnya berbeda. Kalau di dalam distribusi diskrit, itu sudut pandangnya adalah sigma, penjumlahan. Kalau di dalam distribusi kontinu, sudut pandangnya adalah integral atau luasan. Itu sudut pandang yang mengakibatkan sama. Tetapi coba kalau kita memandang peristiwa B, yaitu muncul dadu kurang dari 4. Muncul dadu kurang dari 4, itu anggotanya adalah 1, 2, 3 saja. Tidak, atau angka 4 tidak termasuk di dalam anggota tersebut. Oleh karena itu, probabilitas peristiwa B di dalam distribusi diskrit adalah X1 probabilitas X sama dengan 2 ditambah probabilitas X sama dengan 3, yaitu 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 3/6. Lain halnya kalau di dalam distribusi kontinu, probabilitas X lebih kecil 4. Itu kalau secara gambar sama dengan probabilitas X lebih kecil sama dengan 4. Yaitu tetap luasannya sama, yaitu 4/6. Integralnya juga sama. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah garis yaitu titik ini kan kalau yang tadi titik ini ikut di dalam perhitungan luas atau garis ini. Sekarang garis ini tidak termasuk di dalam perhitungan luas. Tetapi luasnya tetap limit mendekati sama. Dampak dari itu, untuk probabilitas yang berasal dari distribusi diskrit, probabilitas X lebih kecil X kecil tidak sama nilainya dengan probabilitas X lebih kecil X kecil. Seperti halnya tadi, probabilitas X lebih kecil sama dengan 4, nilainya tidak sama dengan probabilitas X lebih kecil 4. Tetapi di dalam distribusi kontinu, probabilitas X lebih kecil X sama dengan probabilitas X lebih kecil X. Saya ulangi, probabilitas X lebih kecil sama dengan X kecil, nilainya sama dengan probabilitas X lebih kecil X kecil. Contohnya tadi, probabilitas X lebih kecil sama dengan 4, nilainya sama dengan probabilitas X lebih kecil 4. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa
Di dalam distribusi diskrit itu probabilitas X sama dengan nilai tertentu itu dapat dicari. Misalnya probabilitas X sama dengan 3, itu nilainya 1/6. Tetapi di dalam distribusi kontinu, probabilitas X sama dengan nilai tertentu itu tidak dapat dicari atau biasa diasumsikan dengan nilai 0. Probabilitas X sama dengan 4 misalnya, nilainya 0. Kesimpulan terakhir bahwa mencari nilai probabilitas dari distribusi diskrit dengan sigma, kalau mencari nilai probabilitas dari distribusi kontinu memakai integral.